Halo guys, selamat datang di channel aku. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Di episode 11 ini, kita diajak flashback saat Jaehoon kecil lagi main sama temennya. Kalau pada ingat, dia itu anak yang satu sekolah sama Jaehoon waktu SD. Nah, mereka berdua lagi main di tengah ilalang gitu. Terus, tiba-tiba temennya itu lihat Jaehoon lagi ngebunuh binatang. Tapi, si temennya ini gak takut dong. Malah dia dengan santainya hampiri Jaehoon, terus ngobatin lukanya. Lalu Jaehoon nanya ke dia, kenapa dia nggak takut sama Jaehoon? Sedangkan teman-temannya yang lain udah ngejauhin dia setelah tahu kalau dia ngebunuh kelinci. Terus dia dengan santainya jawab, dia nggak bakal mengabaikan temannya yang sedang terluka. Dalam hati Jaehoon, ingin sekali terlahir seperti anak ini, bukan sebagai psikopat. Ya, siapapun di dunia ini juga nggak mau ya, kalau terlahir sebagai psikopat. Nah, dari kedua anak ini, apa salah satunya itu adalah Baram kecil? Kita nggak tahu nih guys. Terus di akhir episode 10 kemarin, ceritanya kan Baram ngebunuh Ho Yung Chul. Baram sendiri tuh nggak nyangka kalau dia itu bisa ngelakuin hal tersebut. Nah, di tengah kebingungannya, Baram memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi. Kemudian, Komochi dan tim dari kepolisian langsung pergi ke TKP. Namun, anehnya di TKP tidak ditemukan bukti apapun yang mengatakan bahwa Baram sudah melakukan pembunuhan terhadap Ho Yung Chul. Nah, si Baram ini kekeh banget kalau dia memang sebetulnya udah melakukan pembunuhan. Tapi ternyata buktinya nggak cukup. Juga terlihat di CCTV bahwa Ho Yung Chul sebetulnya masih hidup guys. Oke, kita lanjut ya. Si Baram ini ingat kalau dia udah ngebunuh Oh Bong-yi saat melihat kandang burung di rumahnya kosong. Di memorinya terekam bahwa Baram bunuh pas dia sadar dari operasi otaknya. Dia pasti bingung nih guys, antara inget dan gak inget. Tapi dia ngerasa itu cuma halusinasinya aja. Terus dia memutuskan untuk memastikan ke rumah sakit. Tapi pihak rumah sakit menjawab kalau itu benar adanya dan bukan sekedar halusinasi. Kasian banget ya, si Baram tambah bingung sama dirinya sendiri. Oh Bong-yi di sini burung ya guys, bukan si gebetannya. Cerita berlanjut saat Baram kembali ke TKP tempat dia membunuh Ho Yung Chul. Dia pun menemukan masih adanya bekas pembunuhan. Tapi, kenapa polisi nggak bisa nemuinya coba? Dan di TKP tersebut nampak ada seseorang yang sedang mengawasi Baram. Nah, dia ini nih yang kayaknya yang menghilangkan bukti-bukti bahwa Baram udah bunuh Yung Chul. Kira-kira siapa orang ini? Dan siapa yang menyuruhnya? Di tengah kebingungannya, Baram tiba-tiba mendapatkan telepon dan diminta untuk bertemu dengan seorang secara rahasia. Dari suaranya aja udah bisa ketebak guys. Udah bisa dikenali kalau dia itu Dr. Daniel Lee. Ya, ternyata dia masih hidup. Terus pas ketemu, si dokter menjelaskan apa yang dialami Baram pas ke operasi. Dia pun mengatakan adanya konspirasi di balik pembunuhan Ho Yung Chul. Dan kenapa jasadnya hilang terus TKP bersih. Tentunya ada sesuatu di balik ini semua. Saat itu, Dr. Lee juga meminta Baram untuk menyimpulkan DNA yang diduga psikopat, agar dia bisa mendeteksi apakah orang-orang tersebut psikopat predator atau bukan. Namun, Baram menolaknya. Tapi Dr. Lee mengingatkan Baram kalau dia tidak memenuhi perintahnya, maka orang-orang di sekitar Baram yang akan menjadi korbannya. Dan benar juga, setelah itu Baram mencekik Oh Bong-yi. Tapi, untungnya dia sadar dan gak jadi ngelakuin hal itu. Terus setelah itu Oh Bong-yi ketemu sama Doksu. Tapi ditolongin sama Hongju. Di sini juga diceritain waktu Bong-yi kecil diculik. Terus ditolongin oleh Mochi dan dibawa ke rumah sakit. Tapi saat persidangan, sayangnya vonis hukuman kepada Doksu tidak sesuai dengan harapan semua orang. Dia hanya dihukum 10 tahun penjara. Nah, waktu Mochi mendengar kalau Doksu masih gangguin Bong-yi, dia langsung mengejar Doksu dan hampir membunuhnya. Tapi keburu ketahuan sama ibunya Doksu. Dan akhirnya malah Mochi yang dilaporin ke polisi. Terus malah dia yang jadi di penjara. Si Doksu ini emang gak ada kapoknya ya guys. Nah, cerita berlanjut saat Baram mengajak ponakannya main ke rumah untuk melihat kucing. Karena kebetulan ponakannya itu memang suka sama kucing. Tapi di sana bayangan Yuhan muncul dan memprovokasi Baram untuk membunuh anak itu. Awalnya Baram gak mau terpengaruh, tapi si anak kecil ini memang cerewet banget sih. Akhirnya aura Baram berubah gitu dong guys. Nah, di sini naluri psikopatnya mulai muncul. Dia nampak lagi mukul-mukul sesuatu dengan
kencang berkali-kali. Ya mudah-mudahan bukan anak itu ya guys yang dipukul. Di lain cerita, si Bongyi ini tahu kalau sebenarnya bukan dia yang diincar oleh Doksu, tapi Yuna lah yang diincar. Teringat kejadian waktu dia diculik pas masih kecil. Kejadiannya itu pas lagi hujan. Bongyi pun curiga kalau Doksu bakal ngelakuin hal yang sama terhadap Yuna saat itu. Si Bongyi ini langsung nyari-nyari di mana Yuna berada, tapi di rumahnya nggak ada. Terus Bongyi segera melaporkan ke polisi tentang hal tersebut dan mencari keberadaan Doksu dan Yuna. Setelah ketemu, terjadi perkelahian antara Bongyi dan Doksu. Tapi sayangnya Bongyi ini kalah dan terluka parah akibat dari perkelahian tersebut. Tapi untungnya Barem segera datang. Coba tebak dari mana dia tahu Bongyi berada. Ya udah deh, habis itu Barem langsung menghajar Doksu. Di malam yang sama, Komochi ini dipukul kepalanya oleh seseorang. Tapi nggak nampak siapa yang mukul. Menurut kalian, siapa nih guys? Silahkan komentar di bawah ya. Nah, ada sosok baru yang bikin penasaran nih guys di episode 11 ini. Terus kira-kira siapa ya dia? Simpan rasa penasaran kalian di episode mendatang ya guys. Terima kasih udah nonton channel aku. See you on the next video. Bye-bye.